Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Legenda Putri Duyung telah menjadi perbincangan di seluruh dunia sekian abad lamanya. Banyak orang membayangkan bentuk mermaid itu seperti yang ada dalam film The Mermaid yang disutradarai oleh Stephen Chow, di mana mermaid itu adalah seorang perempuan dengan paras cantik, rambut panjang tergerai indah dan memiliki badan ikan. Terkait apakah ada Putri Duyung di dunia, itu adalah jawaban yang paling ingin diketahui orang-orang. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan popularitas ponsel dan fotografi, orang-orang secara tidak sengaja juga pernah mengabadikan foto maupun video Putri Duyung di seluruh dunia. Putri Duyung yang tertangkap di laut dalam. Pada tahun 2000, ketika para nelayan di sebuah kapal penangkap ikan Jerman merasakan goncangan jaring yang berat dan rontaan yang keras, mereka mengira telah menangkap ikan besar. Tetapi siapa sangka, sebuah telapak tangan berselaput mencuat dari jaring ikan. Makhluk yang terperangkap di dalam jaring terus meronta dan mengeluarkan suara. Karena panik, para nelayan seakan mengendurkan tangan dan membiarkan jaring jatuh ke laut. Makhluk dalam jaring pun seketika melarikan diri tanpa jejak dalam sekejap. Coba kita lihat kembali secara gerak lambat. Perhatikan baik-baik. Terlihat sebuah kepala berbentuk manusia dan terlihat sebuah telapak tangan berselaput di dalam jaring. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba sebuah tangan berselaput mencuat keluar dari jaring dan tampak jelas itu adalah sesosok tubuh berbentuk manusia. Menurut Anda, makhluk apakah itu? Jika masih belum bisa menyimpulkan, mungkin kita akan mendapatkan jawabannya dari video berikut ini. Putri Duyung terekam dari jarak nol. Pada 6 Maret 2013, ahli geologi kelautan senior Thorsten Smith dan ahli biologi Paul Robertson berhasil merekam sosok Putri Duyung dalam jarak dekat pada kedalaman 1000 meter di Laut Greenland. Dari gambar terlihat gelap gulita. Sementara itu, Thorsten dan Paul masing-masing memegang kamera di kapal selam untuk mengambil gambar pemandangan di depan mereka dari sudut yang berlawanan. Tiba-tiba kamera yang dipegang Paul menangkap sebuah telapak tangan berikut suara aneh di belakang Thorsten. Thorsten seketika membalikan badan dan melihat pemandangan yang seharusnya tidak terlihat di laut sedalam 1000 meter, yang membuat keduanya terkejut. Kita dapat melihat dengan jelas makhluk ini memiliki 5 jari tangan dengan selaput di antara jari-jarinya, dan pada layar ini kita dapat melihat dagu yang menonjol di bawah tangan yang berselaput. Saat tangannya dilepas, tampak jelas terlihat seraut wajah manusia dan 2 mata yang terang melihat ke dalam ruangan kapal selam. Selain itu juga terlihat jelas leher, badan dan lengan seperti manusia. Coba kita perlambat video dan melihat lagi secara seksama. Terlihat makhluk itu benar-benar mirip dengan manusia, tetapi rekor tertinggi penyelaman manusia adalah 365 meter. Jadi makhluk apa yang hidup di laut sedalam 1000 meter ini? Berikut sepenggal pernyataan Thorsten dalam wawancara eksklusifnya. I just knew I was looking into the face of another intelligence, another species like us. Video ini mungkin merupakan tangkapan gambar terkait Putri Duyung pada jarak nol untuk pertama kalinya dan sekaligus menegaskan keberadaan humanoid atau Putri Duyung di laut dalam. Lalu apakah Duyung ini juga makhluk cerdas seperti kita manusia? Video lain berikut ini mungkin bisa menjawabnya. Siapa yang menyambar ikan di dasar laut? Pada 16 Juni 2006, ahli kelautan ke dasar laut dengan kapal selam hingga kedalaman 527 meter. Ketika sedang melakukan pemeliharaan dan perbaikan sumur minyak laut dalam, kamera pada alat pemeliharaan mereka secara tidak sengaja merekam sepenggal video sesosok makhluk misterius di dasar laut yang ternyata bisa menggunakan alat untuk menangkap ikan. Mari kita lihat video berikut ini. Dalam video tersebut, kita tahu bahwa kedalaman saat ini adalah 527 meter dan waktu yang ditampilkan adalah 16 Juni 2006.
Melalui koordinat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah perairan Teluk Geni, Afrika. Kita dapat melihat seekor ikan tiba-tiba terkena tombak atau panah. Sejenis senjata tombak yang kita gunakan, ikan tersebut tampak meronta-ronta setelah tertusuk. Hingga 15 detik kemudian, seekor makhluk tiba-tiba menyambar ikan itu dengan kecepatan ekstrim. Asal tahu saja, ini adalah kedalaman 527 meter di bawah laut, dan ikan itu baru disambar pemburu 15 detik kemudian setelah tertusuk. Ini menunjukkan bahwa makhluk misterius itu sedang mengamati dari jarak dekat. Ketika merasa kapal selam itu tidak mengancamnya, makhluk itu pun segera datang dan menyambar makanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa makhluk dasar laut ini juga seakan memiliki kemampuan untuk berpikir dan menilai suatu ancaman bahaya seperti layaknya manusia. Kita sering mengatakan bahwa perbedaan antara manusia dan hewan dimulai dari kemampuan menggunakan alat. Kini makhluk misterius itu juga menggunakan alat saat rekam di kedalaman 527 meter di bawah laut. Lalu apa yang tersirat di sini? Jika diperhatikan dari gerakan lambat, kita dapat melihat makhluk itu memiliki ekor seperti ikan. Jadi, apakah makhluk ini adalah sosok Putri Duyung seperti yang disebutkan di atas? Bagaimanapun, video ini sudah bisa membuktikan bahwa ada makhluk cerdas berbentuk manusia di dasar laut dan mereka bisa menggunakan tombak untuk menangkap ikan. Pengalaman nelayan laut dalam berikut ini dapat menguatkan fakta bahwa ikan duyung bisa menggunakan tombak ikan untuk memburu mangsanya. Tombak kuno yang misterius. Menurut laporan media Jerman, para nelayan laut dalam menemukan sesuatu yang aneh pada ikan besar yang mereka tangkap dari dasar laut. Itu adalah semacam tombak kuno. Peristiwa aneh seperti ini pernah terjadi di belahan dunia. Hans Bauer, seorang nelayan setempat, mengatakan dalam sebuah wawancara, dia dibesarkan dalam keluarga nelayan. Sejak kecil dia mendengar ada beberapa hal aneh yang selalu ditemukan di Samudra Pasifik Utara. Belakangan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dari kawanan ikan besar yang tertangkap dari laut dalam, tampak ikan itu mati tertusuk dari samping oleh tombak yang tajam. Kondisi seperti ini sudah berkali-kali disaksikan Hans. Suatu hari dia membawa kamera untuk menunjukkan foto-foto paus kepada anaknya. Kebetulan jaring ikan pada saat itu menjaring seekor makhluk yang sedang berontak untuk keluar. Hans kemudian mengambil gambar makhluk itu dengan kameranya. Dari foto tersebut, kita dapat dengan jelas melihat makhluk berekor ikan berbentuk manusia mengambang di laut. Menurut Hans, makhluk inilah yang membuat tombak dan menggunakannya untuk menangkap ikan. Lalu, apakah makhluk duyung ini ada hubungannya dengan makhluk laut cerdas yang berburu ikan dengan panah dan tombak di laut sedalam 527 meter seperti yang disebutkan di atas? Putri Duyung di sirkus. Sirkus Barnum dan Bailey adalah sirkus paling terkenal di abad ke-19. Nilai jual terbesar mereka adalah mempertunjukkan berbagai hewan dan manusia eksotis. Dalam proses mencari pameran aneh dalam pertunjukannya, mereka membeli Putri Duyung yang ditangkap oleh penduduk setempat di Afrika. Untuk mempromosikan produk baru mereka mencetak banyak brosur. Tapi siapa sangka, kebakaran hebat terjadi di museumnya 2 hari sebelum pertunjukan, mengakibatkan Putri Duyung lahir mati sebelum pertunjukan digelar. Dari brosur terlihat tubuh bagian bawah memiliki ekor ikan yang panjang, matanya sama seperti makhluk laut dalam lainnya, dan telapak tangan berselaput. Tidak hanya itu, karena tahun 2010 adalah hari jadi Barnum yang ke-200, ditemukan foto berharga di Arsip Nasional terkait pertunjukan mereka. Dari foto tersebut, tampak di tengah panggung memang merupakan Putri Duyung sungguhan. Ini adalah satu-satunya foto Putri Duyung asli Barnum yang diketahui. Putri Duyung di foto pada dasarnya dapat dipastikan sama persis dengan ciri khas Putri Duyung di atas. Jadi apakah Putri Duyung itu benar-benar eksis? Seorang kultivator mengungkapkan rahasia sebenarnya dari Putri Duyung dengan mata ketiganya. Fakta tentang Putri Duyung. Sekitar 20.000 atau 30.000 tahun yang lalu,
Ada banyak ras putri duyung yang hidup di perairan Atlantik. Saat itu bumi adalah era peradaban yang makmur. Di saat itu, ada manusia raksasa, manusia dengan postur tubuh seperti kita sekarang, dan manusia kerdil. Di benua-benua besar adalah manusia seukuran kita yang menguasai bumi. Negara-negara di lempeng Eropa sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara di benua Amerika Utara, peradaban Maya berada pada masa kejayaan kekuasaannya saat itu. Ada banyak suku ras putri duyung yang tumbuh subur di lautan di sekitar benua tempat ras kulit putih berkumpul. Ras putri duyung adalah sekelompok jenis kehidupan yang unik. Salah satu jenisnya adalah tubuh bagian atas adalah manusia, sedangkan tubuh bagian bawah adalah tubuh ikan, dan jenis lainnya adalah kebalikannya, yaitu tubuh bagian atas berupa ikan, sedangkan tubuh bagian bawah berupa sepasang kaki manusia. Putri duyung itu tingginya sekitar 2,5 meter, dengan rambut coklat muda dan kulit putih, memiliki sepasang mata biru tua dan telinga kecil. Ada selaput kedap air di telinga. Tubuh mereka ditutupi dengan sisik, dan ada sisik halus di pipi di sisi wajah mereka. Putri duyung amfibi dapat bertahan hidup di darat selama 2 hingga 3 jam karena memiliki insang dan paru-paru. Sedangkan jenis lainnya hanya memiliki insang yang tidak dapat hidup di atas pantai. Putri duyung adalah vivipar, yaitu salah satu cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Putri duyung perempuan hanya dapat memiliki 1 anak dalam hidup mereka, sedangkan merman atau duyung laki-laki adalah makhluk perkasa. Sementara itu putri duyung wanita memiliki kekuatan super. Mereka memiliki umur yang relatif panjang, umumnya bisa hidup hingga 200 tahun. Putri duyung memakan tanaman seperti rumput laut atau ganggang laut, tetapi terkadang berburu ikan besar dan memangsa paus atau hiu kecil. Sejauh ini ada lebih dari 8.000 putri duyung di samudera yang hidup di lautan dunia. Sebagian besar tersebar di dasar samudera Atlantik dan perairan Australia. Sebagai kelompok kehidupan unik di dunia laut, putri duyung bertanggung jawab atas naik turunnya dunia laut barat. Di dunia masa depan, ras putri duyung akan terus bertahan tanpa akhir. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.